بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi wa mawala. Amma ba'd, uhayyukum bitahiyyatil islam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ila Allahi taubatan nasuha. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفي وخليله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وقدوتنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، أوصيكم ونفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. ولقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. Wahai orang-orang beriman, mari bersama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kita wafat kecuali kita dalam kondisi beriman, menyerahkan diri hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Wa qala aidan wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Perbanyaklah oleh kalian mencari perbekalan, sesungguhnya bekal yang akan kita bawa adalah ketakwaan kita. Harta akan kita tinggalkan, jabatan akan kita tanggalkan, anak istri kita pun siap ataupun tidak akan kita tinggalkan. Fa inna khairaz zadi taqwa. Sesungguhnya bekal sejati adalah ketakwaan kita kepada Allah. Bimtithali awamirihi, dengan menjalankan perintah-perintah Allah Azza wa Jalla sebaik-baiknya. Wajtinabi nawahihi, dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala sejauh-jauhnya. Jamaah salat zuhur Masjid Babus Salam rahimani wa rahimakumullah, a'azzani wa a'azzakumullah, melakukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berada di penghujung tahun 1445 Hijriah. 4 hari lagi kita akan meninggalkan tahun 1445 masuk ke tahun 1446 Hijriah. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Periksa kembali amal-amal kita sebelum diperiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-yawma amalun bila hisab. Pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk beramal sepuasnya, sebanyak-banyaknya oleh Allah Azza wa Jalla. Bila hisab, belum dibalas amalan itu sekarang. Wa amal ghad, adapun nanti ketika jasad telah berpisah dengan ruh, hisabun bila amal, kita hanya dihisab oleh Allah tanpa bisa beramal lagi. Sebelum hari itu datang, mari kita perbaiki amal kita, perbaiki salat kita, perbaiki bacaan Quran kita. Jangan sampai kita masuk ke ancaman Rasulullah SAW, innallaha yubghidu ala kulli alimin bid dunya jahilun bil akhirah. Sesungguhnya Allah itu sangat benci, sangat murka, ala kulli alim bid dunya, kepada orang-orang yang pintarnya perkara dunia saja. Dia jago matematika, jago arsitek dan lain sebagainya. Jahilun bil akhirah, namun dia bodoh, jahil terhadap perkara akhiratnya. Dia pintar matematika tapi tidak bisa baca Quran juga. Dia rajin kerja tapi sholat berjamaah males, bahkan sholat ditinggalkan. Rasulullah gambarkan jifatun fil lail wa himarun fin nahar. Orang ini hanya seperti bangkai di malam hari, taunya tidur. Wa himarun fin nahar, dan di siang harinya hanya seperti keledai yang taunya dia bekerja nyari dunia. Padahal jamaah rahimani wa rahimakumullah, setiap kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap perbuatan kita akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im.
Dan kita akan diperiksa atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat umur, ya, akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. An umrihi fima afnah. Tentang umur yang Allah berikan untuk apa dihabiskan jemaah. Umur yang sudah 50 tahun, 55 tahun, ini untuk apa dipergunakan jemaah. Allah tidak akan menghisap kita nggak bisa perkara dunia. Tapi Allah akan menghisap kita, wa ma kitabuka, apa kitabmu, kok kita belum bisa baca Quran. Wa man nabiyuka, siapa nabimu, kita nggak kenal nabi kita. Akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sahabat An Abi Bakar radhiyallahu taala anhu, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia di antara kita, man tala umruhu, semakin Allah berikan usia di dunia semakin panjang, wa hasuna amaluhu, dia perbaiki amal-amalnya. Dia tingkatkan amal-amalnya. Yang sebelumnya belum bisa baca Al-Quran, dia berlatih membaca Al-Quran. Yang sebelumnya sholat masih bolong-bolong, dia perbaiki sholatnya. Ya, karena dia tahu dia akan menemui Allah sebentar lagi cuma. Wa syarrun nas, dan manusia yang terburuk, man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Manusia yang terburuk adalah orang yang Allah berikan umur semakin lama di dunia, wa sa'a amaluhu, namun amalnya bukan semakin baik, tapi semakin buruk, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billahi. Semoga Allah melindungi kita semuanya jemaah. Dan Al-Imam Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, innama antal ayyam, ketahuilah bahwasannya manusia adalah bilangan hari. Idza dhahaba ba'dul ayyami dhahaba ba'duk, ketika hari-hari sudah kita lewati, hari berganti hari, pekan berganti pekan, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, sesungguhnya pokok dari kehidupan kita telah kita lalui. Idza dhahaba ba'dul ayyami dhahaba ba'duk, ketika hari itu setelah engkau lewati, maka hal terpenting yaitu umur yang Allah berikan kepada kita, dhahab, itu pun meninggalkan kita dan tidak mungkin akan kembali. Masih ada waktu-waktu ke depan, kita perbaiki amal-amal kita. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu, ya. Timbanglah amal-amal kalian sebelum yang menimbang Allah Subhanahu wa taala. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumil qiyamati as-shalah. Sesungguhnya yang pertama dihisab oleh Allah Azza wa Jalla jemaah, bukan haji kita. Yang pulang haji ini bukan itu yang dihisab oleh Allah pertama. Bukan zakat kita, bukan sedekah kita, bukan puasa Ramadan kita. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumil qiyamati as-shalah. Sesungguhnya yang pertama dihisab oleh Allah dari perkara dan amal kita adalah salat kita. Fa idza salahat salahal a'malu kulluh. Ketika salatnya itu dinilai baik oleh Allah Azza wa Jalla, maka amal-amal yang lainnya pun akan dinilai baik. Wa idza fasadat, sebaliknya kalau salatnya itu rusak jemaah, walaupun kita haji, walaupun kita umrah, walaupun kita zakat, walaupun kita puasa Ramadan, fasadal kullu, maka amal yang lainnya pun terhitung rusak jemaah. As-salatu ummati as-salah, ummati as-salah. Sehingga Rasulullah SAW, beliau sebelum wafat, beliau berwasiat, ummati as-salah, ummati as-salah. Umatku salat, umatku salat, umatku salat jemaah. Musibatu tariku salah a'zam min musibati iblis. Sesungguhnya musibah orang yang meninggalkan salat itu musibahnya lebih besar daripada musibah iblis. Iblis ukhrija minan nari li'annahu yarfadha min sujudi li Adam. Allah mengusir iblis dari surganya Allah Subhanahu wa taala karena dia enggan sujud kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Wa tarikus shalah, adapun orang yang berani meninggalkan salat, dosanya lebih besar daripada iblis. Li'annahu rafadha an yasjuda li rabbi Adam. Karena dia menolak untuk sujud kepada penciptanya Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Sehingga Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, jangan remehkan doa ini jemaah. Ibrahim ayat 40. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni muqimas salah. Ya Allah, jadikan aku orang-orang yang istiqomah untuk menjalankan salat. Wa min dzurriyyati, dan ya Allah,
keturunanku jadikan orang-orang yang selalu istiqomah menjalankan salat. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, terimalah doa-doa kami. Pezina jemaah, dia mukmin walaupun dia dosa besar. Peminum khamr, pecandu khamr, narkoba, dosa besar tapi masih mukmin. Orang yang membunuh jiwa, dia dosa besar namun masih mukmin di hadapan Allah Azza wa Jalla. Adapun tarikus salati 'amdan, adapun orang yang meninggalkan salat dengan sengaja, ijma' al-ulama, semua ulama sepakat orang ini bukan hanya dosa besar, dia telah keluar dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-'ahdul ladzi bainana wa bainahum tarkus shalah. Rasulullah alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, pembeda kita dan orang-orang kafir adalah yaitu berani meninggalkan salat jemaah. Ya. Jadi musibah iblis itu lebih ringan daripada musibah orang yang berani meninggalkan salat. Adam dan Hawa, iblis diusir dari surganya Allah karena dia tidak mau sujud kepada Adam alaihissalatu wassalam. Adapun orang yang meninggalkan salat lebih besar lagi dosanya karena dia tidak mau sujud bukan kepada Adam tapi kepada penciptanya Adam alaihissalatu wassalam, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, perbanyak doa kepada Allah Azza wa Jalla agar setahun yang lalu Allah mengampuni kita semuanya, dan semoga Allah menghisab kita dengan hisab yang seringan-ringannya. Rasulullah alaihi salatu wassalam, beliau berdoa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah kami ya Allah hisaban yasira, dengan hisab yang seringan-ringannya. Kemudian Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala, beliau bertanya, wa mal hisabul yasir ya Allah, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan hisab yang ringan itu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innallaha yatajawazu an kitabah. Sesungguhnya Allah, maksud dari hisab yang ringan itu Allah melewati catatan amal-amalan kita. Faman nukisha yawma idin ya Aisyah faqad halak. Karena sesungguhnya ketika satu lembar amalan itu kok diperiksa oleh Allah, diteliti oleh Allah Azza wa Jalla, faqad halak, tidak ada manusia yang bisa selamat. Artinya kita itu salat, kita itu beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, itu mengetuk kasih sayang Allah, mengetuk pintu rahmat Allah, mengetuk ampunan Allah Azza wa Jalla. Kita sujud, kita rukuk, kita berzikir, kita membaca Quran, semuanya itu adalah mengetuk pintu rahmat dan kasih sayang Allah. Seandainya Allah menghisab kita, Allah memeriksa catatan amal kita, faqad halak, demi Allah tidak ada manusia yang bisa selamat. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ada satu nasihat sering Anda sampaikan juga kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Akhadha Nabi alaihi salatu wassalam bimangkibai. Rasulullah SAW itu memegang kedua pundakku. Jadi para ulama menganjurkan kita bahwasanya kita ketika mau menasihati anak kita, terutama anak lelaki kita, pegang pundaknya jemaah. Atau kita menasihati saudara seiman kita menasihati teman kita yang dekat, pegang pundaknya. Karena di situ ada apa jenis feel yang lebih gitu ya. Rasulullah memegang pundakku, thumma yaqul, kemudian Rasulullah alaihi salatu wassalam beliau bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiri sabilin. Nasihatnya sangat singkat jemaah. Ya, beberapa kalimat saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang yang sedang diasingkan, orang yang sedang dalam pengasingan. Begitu ya. Gharib artinya apa? Asing jemaah. Kenapa jemaah? Yang pertama, para ulama menyebutkan kenapa kita harus menjadi merasa asing di dunia. Yang pertama jemaah, bukankah Nabi Adam dan Hawa alaihi wassalam diusir dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala ke dunia? Jadi dunia ini adalah tempat pengasingan,
tempat penjara. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafiri. Sesungguhnya dunia itu adalah penjara bagi orang-orang yang beriman. Jadi kalau orang yang di penjara itu ada batasan, ada aturan. Betul tidak? Muslim itu banyak aturannya. Aturan-aturan itu untuk kebaikan kita. Kita dilarang minum khamar, kita dilarang berjudi, kita dilarang berzina, kita dilarang menipu, kita dilarang berbuat zalim, bermaksiat, ya, baik kepada hamba ataupun kepada Allah Azza wa Jalla. Ad-dunya sijn, memang penjara bagi orang-orang yang beriman. Wa jannatul kafir, adapun orang-orang kafir, surga mereka adalah dunia. Mereka bebas mabuk, mereka bebas berzina, mereka nggak pakai baju dan lain sebagainya. Memang surganya mereka. Ya. Wa jannatul kafiri, yaitu surganya bagi orang-orang kafir. Dan dunia hanya sementara. Adapun surga kita selama-lamanya jemaah. Ya, maka sabar di dunia. Sabar di dunia dalam ketaatan, dalam musibah-musibah, dan sabar dalam menerima apa yang menjadi qada dan qadar Allah Azza wa Jalla. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah engkau di dunia seperti orang yang asing. Kenapa? Karena dunia tempat diasingkannya ayah ibunda kita ketika bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga Adam dan Hawa selalu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla di surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 23, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana, ya Allah kami telah berbuat zalim kepada diri kami. Wa illam taghfir lana, kalau bukan karena ampunanmu, wa tarhamna, kasih sayangmu, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami adalah orang-orang yang merugi. Kemudian Allah Ta'ala berfirman di ayat 24-nya, qul nahbitu minha ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin qala fiha tahyawna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Turunlah kalian ke dunia, sebagian kalian menjadi musuh sebagian yang lain. Fiha tahyawna, kalian hidup di dunia, wa fiha tamutuna, dan di dunia kalian akan mati. Ya. Jadi dunia ini tempat pengasingan, jemaah. Makanya jangan sampai kita ngertinya perkara dunia, jahil terhadap perkara akhirat. Jangan sampai kita pintar perkara dunia, nggak bisa ngaji, nggak bisa baca Quran, jemaah. Allah yang akan ditanya Allah, wa ma kitabuka, apa kitabmu kalau kita nggak bisa ngaji selama ini. Perbaiki sebelum Allah menjemput kita. Ini jemaah. Di penghujung tahun, semoga di awal tahun kita perbaiki semuanya. Ya Allah, niat ngaji, niat belajar baca Al-Quran, niat menghafal Al-Quran, niat sholat 5 waktu di masjid. Perbaiki amal-amal kita, jemaah. Yang kedua, jemaah, al-gharib di sini, ya, hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Jadi maksud dari gharib, jadilah kalian di dunia seperti orang yang asing. Kalau menurut hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala, Rasulullah SAW bersabda, bada'al islamu ghariban. Islam itu dimulai dianggap ketika Rasulullah mendakwahkan Islam gharib, ya. Seolah-olah Islam itu asing di kalangan orang-orang Arab jahiliyah. Di mana orang-orang jahiliyah hobinya minum khamr, jemaah. Rasulullah melarangnya. Ya. Mereka berzina, Rasulullah SAW melarangnya. Mereka berjudi, Rasulullah SAW melarangnya. Ya. Mereka percaya tatoyur, berbuat syirik, menyembah berhala, dilarang oleh Rasulullah SAW. Jadi Islam itu ketika awal mula muncul dianggap apa? Aneh, asing, itu gharib maksudnya. Wa sayaudu ghariban kama bada'a, dan Islam nanti akan dianggap aneh oleh pengikutnya kama bada'a, sebagaimana awal mula Islam datang. Mohon maaf, misalnya orang berjenggot dianggap aneh, orang celananya cingkrang dianggap aneh. Jangankan itu, orang rajin ke masjid aja dianggap aneh sekarang.
Orang rajin baca Quran di kereta misalnya, ada orang satu baca Quran itu diliatin. Ada orang zikir di kereta pakai zikir pagi dan petang, dianggap aneh. Fatuba lil ghuraba. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang dianggap asing karena dia berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW di akhir zaman. Ini jemaah. Jadi ketika kita di akhir zaman menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla, menjalankan perintah Rasulullah SAW, dianggap aneh. Yang sebelumnya teman-temannya kalau salaman dengan perempuan sama biasa saja, cipika-cipiki. Ketika kita kenal agama Allah, kenal sunnah Rasulullah SAW, ketika lebaran nggak boleh bersentuhan dengan yang lawan jenis kecuali yang mahram, dianggap aneh tidak di kampung. Loh, kok nggak sentuhan Ustadz ini? Gitu, nggak mau salaman, ini aneh. Bukan kita yang aneh, karena umat Islam dalam kejahiliahan lagi, tidak faham dengan agama Allah Azza wa Jalla, jauh dari tuntunan Rasulullah SAW. Itu maka dianggap aneh. Maka Rasulullah SAW memuji fatuba lil ghuraba. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang dianggap aneh tersebut. Di hadis lainnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhuma, ada seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wa mal ghuraba ya Rasulullah?" Siapa yang dimaksud orang-orang yang dianggap aneh, orang-orang yang dianggap asing, padahal dia umat wahai Nabiullah. Maka Rasulullah SAW beliau bersabda, yuslihun nas inda fasadin nas. Orang-orang yang dianggap aneh di akhir zaman, yuslihun nas, dia mengajak manusia untuk memperbaiki agamanya inda fasadin nas, di mana manusia banyak yang agamanya rusak. Ini jemaah. Misalnya antum lagi rapat, dengar azan ke masjid, pasti dianggap aneh sama temennya. Apa ini rapat malah ke masjid gitu. Lagi main bola, lagi main golf, fadhol, itu boleh ya. Mau menggoes ya, mau tenis, mau futsal, mau main bola, tafadhol. Tapi ketika azan berkumandang antum sholat, coba lihat orang yang muslim lain anggap kita apa? Aneh tidak? Aneh. Apalagi kalau udah bola itu, anehnya itu di Indonesia ya ba'da habis maghrib sampai isya itu. Kalau di GBK sholatnya di mana jemaah? Dari sekian ratus ribu yang nonton itu yang sholat berapa orang? Padahal semua yang hadir mungkin 90% muslim. Maka kalau antum di sekitar itu kok masih sholat, yuslihun nas inda fasadin nas, antum memperbaiki agama dan orang lain sedang lalai dengan agamanya, fatuba lil ghuraba. Maka itu yang disebutkan Rasul, sungguh beruntung orang yang dianggap aneh. Ya, sungguh beruntung bagi orang yang dianggap aneh atau asing karena dia apa jemaah? Menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Jadi mukmin itu menjadi umat yang terbaik, ta'muruna bil ma'ruf, karena kita mengajak yang lainnya untuk berbuat baik, wa tanhauna 'anil munkar, dan mengajak manusia yang lain mencegah kemungkaran. Ya, ini baru menjadi umat Muhammad yang terbaik. Ketika orang sedang sibuk-sibuknya perkara dunia, ya, yang sedang di kantor asik begini-begini rapat dan lain sebagainya, antum sholat duha, antum di kantor baca Quran ketika waktu luang, ya, itu menjadi orang yang luar biasa di akhir zaman jemaah. Itulah yang disebut gharib atau ghuraba, yaitu orang yang dianggap asing karena dia apa? Menjalankan perintah Allah ketika manusia sedang lalai. Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Itu pesan Rasulullah yang pertama. Yang kedua, awabiri sabil. Jadilah kalian di dunia seperti orang yang abiri sabil, melewati suatu perjalanan. Ya. Jadi Rasulullah SAW ditanya, ya Allah, ya Rasulullah, mad dunya indaka ya Rasulullah. Dunia itu
di hadapanmu itu bagaimana ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW beliau bersabda, mali wad dunya illa karaqibin yastadhillu tahta syajarah thumma tarakaha. Mali wad dunya, aku dan dunia itu kamathali raqibin, sebagaimana seseorang pengendara, ya, atau orang yang mengendarai kendaraan, yastadhillu tahta syajarah, kemudian dia istirahat di sebuah pohon yang rindang, di sebuah pohon yang sejuk, thumma tarakaha, kemudian ketika rasa letih, rasa capek, kemudian kekuatan sudah ada kembali, thumma tarakaha, kemudian dia meninggalkan pohon yang rindang itu. Fa'lam anna hadhihi syajarah hiyad dunya. Ketahuilah, pohon itu adalah permisalan dari dunia. Jadi dunia itu diibaratkan oleh Rasulullah SAW sebagaimana seseorang yang melakukan perjalanan, kemudian dia merasa letih, merasa capek dari perjalanan itu, kemudian dia melihat ada satu pohon yang rindang, yang sejuk, dia istirahat di bawahnya. Istirahat itu apa jemaah? Mengumpulkan energi, ya, untuk melanjutkan apa? Perjalanan. Kemudian pohon itu di bawah atau ditinggalkan jemaah? Pohon itu di bawah atau ditinggalkan? Thumma tarakah. Kemudian pohon yang rindang, yang sejuk tadi pun kita tinggalkan. Pohon itulah dunia jemaah. Senikmat-nikmatnya rumah kita, itu nggak akan kita bawa mati jemaah. Senikmat-nikmatnya kendaraan mewah yang Anda miliki, itu pun tidak akan Anda bawa mati. Bahkan kuncinya pun nggak akan masuk kubur. Ada yang bawa kunci mobilnya? Oh, karena cinta mobil Lexusnya dibawa sama kuncinya. Nggak ada jemaah. Ya. Seindah-indahnya anak istri kita, secantik-cantiknya istri kita, pun tarakah, kita akan meninggalkan mereka jemaah. Ya. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Al-Kahfi 46. Ya, harta dunia ini, wal banun, dan anak-anak kita, ya, zinatul hayatid dunya, perhiasan dunia. Wal baqiyatus shalihat, adapun yang kekal, yang abadi di hadapan Allah, as-salihatu, yaitu amal-amal saleh kita. Khairun inda rabbika, itulah yang terbaik di hadapan Allah Azza wa Jalla. Wa khairun amala, dan sebaik-baik harapan kita. Sebaik-baik harapan kita adalah amal-amal kita. Jangan berharap anak kita jemaah. Belum tentu anak kita pun mengingat kita, belum tentu. Tapi benar-benar diri kita. Kita dulu jemaah. Kita dulu jemaah. Ada kisah ya, seorang ayah, jangankan itu jemaah, itu di kampung kita, mewakafkan suatu tanah ayahnya. Kemudian setelahnya ayahnya meninggal, dijual belikan jemaah. Jadi belum tentu anak kita pun jemaah itu akan mendoakan kita, belum tentu. Tapi kita memang berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar kita punya anak-anak yang saleh, alladzi yad'u lahu, yang dia mengingat dan mendoakan kedua orang tuanya. Jangan kita berharap kepada anak-anak kita jemaah. Ya. Jangan berharap juga dengan istri-istri kita. Belum tentu jemaah. Antum meninggal setelah 3 bulan 10 hari, arba'ata asyuri wa asyra, 4 bulan 10 hari, bisa jadi setelah selesai iddah istri antum nikah kembali jemaah. Betul tidak? Oh Ustadz, ana sudah janji dengan istri sehidup semati. Kalau Anda udah mati, perjanjian udah nggak berlaku jemaah. Nggak berlaku jemaah. Ya. Tapi benar-benar amalan kita sendiri. Khairun inda rabbika thawabau wa khairun amala. Benar-benar ketika Allah memberikan kita nyawa, Allah memberikan kita ruh, perbanyak melakukan amal-amal soleh. Karena amal-amal soleh yang kita lakukan itu benar-benar itulah harapan kita. Anak istri kita belum tentu ada jaminannya. Nabi Nuh alaihissalatu wassalam punya anak namanya Kan'an, jadi musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu ya. Nabi Lut mempunyai istri, istrinya pun menjadi musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan itu, Nabi Muhammad SAW punya ayah, paman
Abu Jahal, Abu Lahab ini punya hubungan darah dengan Rasulullah. Itu pun menjadi musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi benar-benar jemaah, ya, benar-benar diri kita jemaah. Seorang anak saja tega tanah wakaf yang diniatkan oleh ayahnya dijual belikan jemaah. Apalagi kita berharap anak kita setelah kita mati mereka taat pada Allah, mendoakan kita. Belum tentu. Tapi ya perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Al-Furqan surat ke-25 ayat 74. Rabbana hab lana, ya Allah berikan kepada kami, min azwajina, dari istri-istri kami, wa dhurriyyatina, anak keturunan kami, qurrata a'yun, sebagai penyujuk hati kami. Mereka memang harapan kita. Setelah kita tiada, mereka yang akan melanjutkan fase ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga di penghujung tahun ini kita diberikan keberkahan oleh Allah Azza wa Jalla, dan di tahun depan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita kesempatan untuk memperbaiki amal-amalan kita agar kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Perbanyak doa kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Ya Allah, kami mohon kepadamu kematian yang baik. Wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, kami bermohon kepadamu dilindungi dari kematian yang buruk. Waj'al akhira kalamina qaulu la ilaha illallah. Ya Allah, jadikanlah ucapan terakhirku ucapan la ilaha illallah. Yakunu lana hujjatan indallah, sebagai hujah kami di hadapan Engkau nanti ya Rabbal Alamin. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hati kami agar selalu istiqomah di dalam agamamu. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'ati. Wahai Allah, zat yang membolak-balikkan hati, memalingkan hati, sarrif qulubana ala dinik, palingkan hati kami, luruskan hati kami agar selalu dalam agamamu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, rezeki yang halal lagi baik, wa amalan mutaqabbalah, dan amal ibadah yang Engkau terima. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, wa min qalbin la yakhsha, dan dari hati yang tidak bisa khusyuk, wa min nafsin la tashba, dan dari jiwa yang tidak pernah puas, wa min da'watin la yustajabulah, dan aku berlindung kepadamu dari doa-doa yang tidak Engkau ijabah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Demikian jemaah wasiat terakhir sebelum pergantian tahun jemaah. Ya, 4 hari lagi kita akan memasuki tahun baru 1446 Hijriah. Kaum muslimin bukan menyalakan kembang api, ya, bukan tidak tidur di malam hari, namun kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah, perbanyak zikir kepada Allah, perbaiki amal-amal kita sebelum Allah menjemput kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Teruslah beribadah kepada Allah sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yaqin, sampai kematian mendatangi kita. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Taib, kalau ada pertanyaan jemaah, masih ada 5 menit. Ada pertanyaan jemaah? Kajiannya penutup kajian ya, penutup kajian sebelum tahun baru ya. Barakallahu fiik. Ada pertanyaan dari teman-teman RNI? Teman-teman waskita, jemaah waskita? Ada? Tidak ada? Cukup? Baik, kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.